Halo, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Matthew Marcelino de Franklin dengan NIM 21055310565. Saya dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Udayana dan hari ini saya akan melanjutkan chapter 3 yaitu tentang machining processes. Baik, materi yang saya rangkum dari presentasi ini saya ambil dari yang pertama ada dari Handbook of Manufacturing Processes, How Products, Components, and Materials are Made yang dibuat oleh James Gebrala. Kemudian beberapa artikel dari internet dan beberapa video dari YouTube. Nah, di presentasi ini kita akan melanjutkan tentang chapter 3 yaitu Machining Processes. Nah, kontennya itu ada yang pertama G, Sawing, kemudian yang H, Flame Cutting atau Thermal Cutting, kemudian yang I ada Electrical Machining Processes, kemudian yang J ada Finish Machining Operations. Baik, kita masuk ke bab yang G yaitu Sawing. Di G pertama ini ada Circular Sawing. Circular sawing atau gergaji bundar adalah gergaji listrik yang menggunakan cakram atau pisau bergigi atau abrasif untuk memotong bahan yang berbeda menggunakan gerakan putar yang berputar-putar di sekitar kunjung. Gergaji lubang dan gergaji ring juga menggunakan gerak putar tetapi berbeda dengan gergaji bundar ini. Gergaji melingkar untuk pemotongan logam terkadang disebut dengan gergaji dingin karena mereka tidak secara signifikan memanaskan benda kerja seperti gergaji gesekan. Baik, di sini ada contoh video yaitu tentang circular saw yang digunakan untuk memotong besi. Cuman kita skip terlebih dahulu ya. Ya, kita masuk ke G2 yaitu band sawing. Band saw adalah gergaji listrik dengan bilah panjang dan tajam yang terdiri dari pita logam bergigi yang direntangkan di antara dua atau lebih roda untuk memotong material. Mereka digunakan terutama dalam pengerjaan kayu, pengerjaan logam, dan penebangan kayu. Tapi dapat memotong berbagai bahan untuk memotong bilah biasanya horizontal dan dihubungkan secara mekanis atau dengan gravitasi. Nah, di sini kita bisa melihat ya gambar ini band sawing. Jadi biasanya digunakan untuk pengerjaan kayu dan logam. Di benda kerjanya yang didorong gitu ke band sawingnya. Baik, di sini ada contoh benda kerja band sawing, cuman nanti selebihnya kita bahas secara full di presentasi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada G3 yaitu counter sawing. Counter sawing menggunakan gergaji band. Pita power bisa bergerak secara vertikal ke bawah dan benda kerja beristirahat di atas meja horizontal. Itu adalah dimasukkannya pisau bergerak baik secara manual dengan atau tanpa bantuan daya atau secara otomatis ke pisau bergerak. Potongan bisa dalam garis lurus atau ada jalur melengkung tergantung pada bentuk bagian yang disita. Dan bisa dilihat dari gambar ini kerjanya, ini mejanya, ini counter sawingnya. Jadi dia kayak tekan ke bawah untuk memotong bagian yang ingin dipotong. Oke, kita selanjutnya masuk ke yang G4 yaitu hex sawing. Hex sawing atau gergaji besi merupakan gergaji bergigi halus awalnya dan terutama dibuat untuk memotong logam. Gergaji yang setara untuk memotong kayu biasanya disebut dengan gergaji busur. Kebanyakan gergaji besi adalah gergaji tangan dengan kerangka yang berbentuk C yang menahan bilah di bawah tekanan. Jadi kita bisa lihat ini kayak bentuk C ya. Ini kayak untuk memotong besi dengan kayu bisa besi. Salah satu contoh mesin memotong ya, otomatis gitu. Misalkan menggunakan manual. Oke, masuk ke yang G5 yaitu abrasive sawing. Gergaji abrasif juga dikenal sebagai gergaji potong atau gergaji potong.
yang adalah gergaji bundar yang bisa digunakan untuk memotong bahan keras seperti logam, rubin, dan beton. Tindakan pemotongan dilakukan oleh cakram abrasif mirip dengan roda gerindra tipis. Ya, kurang lebih dia mirip dengan circle sawing, cuman bedanya itu dia menggunakan abrasif pada sawingnya, jadi lebih kuat untuk memotong bahan yang keras-keras. Selanjutnya masuk ke yang G6, yaitu ada diamond edge sawing. Diamond edge sawing adalah semacam abrasif penggergajian yang menggunakan partikel abrasif berlian karena kekerasannya khusus dari benda kerja bahan pemotongan keramik. Biasanya kerja ini digunakan untuk pemotongan keramik, kaca, batu, karbida, panduan baja, nikel, dan kobalt. Yang dikeraskan adalah ABS tipikal, jadi kurang lebih benda-benda yang sangat keras. Nah, pendingin ini yang cukup dan untuk mengontrol umpan yang diperlukan. Bisa kita lihat ini gambarnya. Diamond edge sawing yang roda gerindra cuman khusus buat ini, kayak dia menggunakan bahan abrasif juga gitu. Kita lihat ini ada videonya, video kurang lebih seperti itu untuk memotong sebuah bahan. Menggunakan sangat keras, luar biasa keras gitu. Sekarang udah paham, lanjut. Oke, kita masuk ke yang G7, yaitu ada friction sawing. Friction sawing yang adalah proses penggergajian dengan gesekan di mana material dilelehkan dan dipotong dengan pisau yang ditekan. Pisau ini juga bisa didinginkan oleh air. Ini ada contoh video. Itu friction sawingnya, dia menggunakan proses penggergajian dengan gesekan. Karena kemakan gesekan dia meleleh. Bisa diinginkan dengan air juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, masuk ke subbab selanjutnya, yaitu bab A, yaitu flame cutting. Di hal yang pertama itu ada oxyfuel gas cutting, atau bisa dibilang bukan OFC. Itu adalah pemotongan dengan gas alam propana atau hidrogen dalam kombinasi dengan oksigen untuk memicu prosesnya. Nah, area kecil benda kerja yang akan dipotong itu adalah yang pertama itu akan dibawa ke suhu sekitar 1600 derajat Fahrenheit, kurang lebih sekitar 870 derajat Celcius, dengan nyala gas murni atau campuran gas atau oksigen saat logam mencapai suhu yang tepat. Nah, oksigen ditambah ke dalam campuran bahan bakar dan logam potongan benda kerja di bagian teroksidasi atau dibakar dengan bantuan oksigen. Jadi bisa lihat ini gambar ini torchnya atau bornya, robornya, ini benda kerjanya. Kemudian dalam obor ini ada oksigen, ada gas juga, dan lain-lain. Dia yang membantu sebuah proses terjadinya sebuah civil gas cutting. Di sini ada contoh video dari oxyfuel gas cutting. Ini memotong steel yang sangat tebal sekali. Dinyalakan dulu dan langsung deh potong dengan tekanan yang sangat tinggi dengan batang darah. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya masuk ke yang K2, yaitu ada metal powder cutting atau POC. Nah, bubuk besi ini yang dipanaskan sebelumnya disuntikan ke dalam api untuk menaikkan suhu pemotongan
oksidasi besi ini memberikan bantuan untuk memotong logam yang sangat tinggi dan tahan terhadap oksidasi. Nah, di situ stainless steel, chromium, nikel, kemudian baja berbahan tinggi, dan besi cor dipotong dengan menggunakan metode ini. Ini contoh videonya. Lihat ada kayak bentukan serbuk ini bubuk besinya untuk memotong bagian tinggi, contohnya seperti pada video. Lebih seperti itu. Baik, masuk ke yang ketiga, yaitu chemical flux cutting atau bisa dibilang FOC. Nah, ini menambahkan flux gas pemotongan untuk membuat oksida logam lebih banyak cairan dan lebih mudah dikeluarkan dari celah tersebut untuk memotong. Nah, bahan kimia bubuk ini seperti natrium karbonat dan garam natrium lainnya digunakan. Proses kadang-kadang disebut dengan injeksi flux. Penggunaannya relatif kecil. Kita lihat ini contohnya seperti apa. Ini first fit unit, penyimpanannya nanti dimasukkan, kemudian didorong ke ini dimasukkan nozzle. Ini preheat oksigen yang kasarnya sudah dipanaskan. Ini vacuum cutting oksigennya masuk ke sini ya. Kurang lebih seperti ini workpiece-nya dengan bantuan chemical flux. Oke, selanjutnya yang keempat ada arc cutting. Itu adalah pemotongan busur karbon udara, juga disebut sebagai pemotongan busur logam, dan sebelumnya sebagai pemotongan busur udara. Adalah proses pemotongan busur di mana logam dipotong dan dilebur oleh panas busur karbon. Logam cair kemudian dihilangkan dengan semburan udara. Nah, di sini kita bisa ada contoh videonya. Alright YouTube, well, I found out that my mag drill, 4.5 inch dull hole saw is a bit much for my mag drill there, so I ended up breaking this plate on the magnet and snapping off the drill bit. Yeah, real happy about that one. Anyway, so something cool here. This is an arc air. That is an arc air torch. Basically, what it is you've got a line running back to your compressor. And then I've got the other line running here to my SA200. And I'm probably not going to go too nuclear on this because it is 1/8 inch. I kind of thought about using a torch, but I didn't really want to distort that, and I kind of thought of it. Yeah, the arc air might be a little cleaner cleaning that out. I kind of hope that's the case. Yeah, if I had a plasma cutter, I'd just be clean it out, but I don't, unfortunately. So yeah, you get to see this. Nah, di sini kita bisa lihat ini arc cuttingnya. Memotong sebuah menggunakan busur. Tapi dengan metode ini dia kurang rapi ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ke A4A, yaitu ada plasma arc cutting atau PAC. Nah, di PAC ini pemotongan plasma adalah proses yang memotong bahan konduktif listrik dengan menggunakan jet plasma yang panas yang dipercepat. Bahan khas yang dipotong dengan obor plasma termasuk baja tan karat, aluminium, kuningan, dan tembaga. Bagian konduktif lainnya juga dapat dipotong. Nah, di sini kita bisa lihat tadi video ada yang memotong sebuah baja cuman menggunakan plasma cutter, jadi dia lebih cepat dan lebih rapi, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ada H4B, yaitu ada air carbon arc engraving. Nah, bukan menggunakan bahasa Inggris, yaitu seperti ini. In this process, intense heat from an electric arc between the tip of the carbon electrode and the metal workpiece melts workpiece materials. A high velocity airstream passing through the arc blows the molten metals away from the area of the cut. Though it can be used for through cutting, the method is commonly used for gouging and application for visible with oxyfuel gas cutting. Nah, kurang lebih di proses ini yang sangat panas,
busur yang sangat panas akan ditaruh di bagian benda kerja dengan bantuan tip yang terbuat dari karbon electrode. Kemudian akan diberikan sebuah listrik yang sangat tinggi, dan video udara di sini kita sudah kita contoh pada video ya. Nah, di sini memang kurang kelihatan, tapi kurang lebih seperti itu. Sangat lebih dengan bantuan udara yang ditaruh di situ dan juga listrik yang sangat tinggi. Oke, masuk ke selanjutnya yaitu H4C, yaitu oxygen lead starting atau bisa disebut dengan LOC bahasa Inggris ya, also known as oxygen arc cutting. It is used in steel mills to sever materials that is already hot from the steel making process. A small pipe carries oxygen to the workpiece, which is hot enough to start the oxidizing reaction without the need for further heating by fuel. The heat generated by oxidation combined with the oxygen flow from the pipe and are sufficient to continue the oxidation reaction and oxidant removal until the cutting is complete. Jadi bisa kita lihat di sini ada gambar. Ini ada contoh sebuah orang yang terobot sedang memotong pipa di bawah laut. Nah, di bawah air lah kurang lebih. Nah, di sini kok bisa ya? Nah, di sini menggunakan bantuan oksigen di dalam air. Maksudnya, terus reheated oksigen gitu, oksigen yang sudah panas. Jadi ya, disemburkan dalam situ, jadi memulai proses oksidasinya gitu. Reaksi oksidasi. Dan masuk ke H4D yaitu gas metal arc cutting. Nah, in these processes the heat is provided by an electric arc between the workpiece and continuously fed metal wire surrounded by flow of an insert shielding gas. In the case of metal arc cutting, the purpose of the operation is to sever parts of the workpiece rather than to fuse it to another part. Jadi di sini bisa kita lihat metode ini bukan digunakan untuk menyatukan satu benda ke benda yang lain gitu. Nah, ini digunakan itu kayak ada juga kayak busur lagi, kemudian ada bisa dibilang kayak wire itu kayak sebuah kawat. Di sampingnya itu biasanya kan buat menyatukan benda kerja gitu. Bedanya ini digunakan untuk memisahkan benda kerja. Oke, selanjutnya yang ke-4 itu ada gas tungsten arc cutting. Nah, for cutting higher amperage and increased shielding gas flow are employed. The arc melt workpiece, which is forced out of the cut by gas pressure from the shielding gas and the effects of the arc. Gas tungsten arc cutting is used for cutting stainless steel and various non-ferrous metal including aluminum, copper, nickel, magnesium, silicon bronze, and copper nickel. There's this example of our video. Jadi kurang lebih ini dengan bantuan gas di cutting ini untuk memotong benda-benda yang besar-besar, keras-keras gitu. Bisa juga untuk menyatukan. Kemudian itu menggunakan elektroda dari yang terbuat oleh tungsten. Lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya ke yang F yaitu shielded metal arc cutting. It is similar to stick welding when that method is used to cut the workpiece rather than to fuse it to another member.
metal electrode in rod form coated with flux is used without any gas jet or blanket. The heat of the arc of high current density melts the workpiece, and gravity is used to carry away the molten metal. This method is limited to situations where it is inconvenient to use more effective flame cutting methods. Nah, kurang lebih di metode ini orang bisa terpaksa menggunakan metode ini seandainya tidak ada cara yang konvensional atau bagus untuk melakukan flame cutting. Jika salah satu cara juga bisa gitu lah, mirip-mirip dengan cutting biasa gitu, arc cutting. Seperti itu. Di sini kita bisa melihat di gambar ini arcnya, ada copper wire dalam, terus ya molten metal weldnya, penetration seperti ini, stacknya, terus metal. Oke, selanjutnya masuk yang tahap 4G, itu ada carbon arc cutting. It is not a significant industrial process, but it is found in small shops that lack more sophisticated equipment. The arc within a carbon graphite electrode, the workpiece melts the workpiece where the arc contacts it. Gravity and pressure of the arc, rather than the air jet used with air carbon arc cutting, remove the molten metal. Jadi ini salah satu cara juga yang jarang dipakai, karena misalkan juga bisa dipakai karena kekurangan sebuah perlengkapan pada proses ini. Jadi menggunakan metode ini, di dalam sini dalam tipe arcnya itu ada airstream, ada udara yang niup gitu. Jadi pas melakukan itu akan memotong dan dibantu oleh gravitasi, jadi bisa potong lah. Oke, masuk ke yang H5, yaitu ada laser cutting. Pemotongan laser adalah proses pemotongan material yang memanfaatkan laser menghasilkan potongan berkualitas tinggi secara akurat secara dimensi. Laser cutting bekerja dengan mengarahkan output laser daya tinggi melalui nozzle ke materi di area lokal. Ini contoh video ya. Jadi seperti itu menggunakan laser cutting. Caranya efisien dan praktis dan sangat akurat. Seperti itu. Oke, masuk ke yang I, yaitu ada electrical machining processes. Ini ada electrical discharge machining atau EDM. Di permesinan poros listrik juga dikenal sebagai permesinan percikan, pengikisan percikan, penenggelaman mati, pembakaran kawat atau erosi kawat. Itu adalah logam proses fabrikasi di mana bentuk pendinginan diperoleh dengan menggunakan pelepasan listrik. Ini contoh videonya ya. As erosion continues, the machine controls Nah, advanced ini dengan bantuan electrode work, always isopropyl maintaining a constant alkohol, gap jadi distance between it and the workpiece. tidak terlalu panas gitu. To understand how EDM removes metal, let's examine a Jadi dengan spark in the spark erosion ini, process. jika listrik As a itu pulse of DC electricity reaches the electrode and spark, an intense electrical field develops in the gap. Microscopic contaminants suspended in the dielectric fluid are attracted by the field and concentrate at the field's strongest point. These contaminants build a high conductivity bridge across the gap. As the field's voltage increases, this material in the conductive bridge heats up. Some pieces ionize to form a spark channel between the electrode and the workpiece. At this point, both the temperature and pressure in the channel rapidly increase, generating a spark. A small amount of material melts and vaporizes from the electrode and workpiece at the points of the spark contact. Nah, dengan A spark bubble itu composed of the pelan-pelan gaseous mengikis byproducts of vaporization material di rapidly expands outward from the spark channel.
bagian itu mengikis pelan-pelan. Spark and heating action stop, collapsing the spark channel. Dielectric fluid rushes into the gap, flushing molten material from both surfaces. Lebih seperti itu. Consists Baik, di I1A kita ada RAM EDM. Elektroda disebut sebagai RAM EDM yang mengikat serangkaian percikan listrik yang halus dan berulang dengan cepat dari elektroda ke benda kerja mengikis rongga di benda kerja. Rongga sesuai dengan bentuk rongga elektroda dan dimasukkan ke dalam benda kerja yang terkikis agar sesuai dengan bentuk elektroda. Elektroda adalah dibuat terlalu kecil untuk memungkinkan overcut yang diharapkan, umumnya 0,005 hingga sampai 0,20 mm. Nah, umpan ke bawah dalam keadaan tetapi dikontrol dengan CNC untuk menyediakan gerakan melintang dari elektroda untuk menghasilkan bentuk khusus di rongga. Nah, ini contoh video. Carl Sutherland, president of Reliable EBU. Panjang nggak bisa di skip, jadi kita lanjut dulu ya. Baik, di sini ada I1B yaitu wire EDM. Nah, menggunakan kawat yang terus-menerus bergerak dan kawat itu bukan elektroda. Kawat dari 0,001 hingga diameter 0,0113 mm lolos melalui pekerjaan dengan sudut vertikal. Nah, meskipun itu dapat diatur dengan sudut bila dibutuhkan saat potong. Tungsten, tembaga, dan kuningan adalah bahan kawat yang penuh. Kawat atau pekerjaan dibuat secara horizontal saat pemotongan berlangsung. Untuk pemotongan celah atau bentuk melalui lubang di benda kerja. Bahan kawat yang berbeda terus harus diekspos ke percikan jadi kawasan kawat terus luas dan tidak mungkin masuk. Part 2 of how we made this is here. We received a bunch of questions that we hope to answer today with our guy Ben and our EDM machine. Anyways, so how are these made? First, we select our steel. Next, we use the bandsaw to cut the steel block down to a manageable size. Once, then twice. Then we deburr the block to remove sharp edges and burrs. Next, we use the mill to square it up and bring it to size. We hand file any sharp edges. Next, we take it to the grinding room. A magnet holds the steel block on the table while the surface grinding machine is operating. A coolant is applied while grinding. Between grinds, we turn the magnet on and use the hose to wash away any steel particles. We then use our hole popper to make pilot holes so we can thread the EDM wire. The coolant Itu is kayak sebuah deionized benang water. kawat ya, The digunakan brass untuk electrode memotong burns sebuah 4 besi, holes with a 4 kurang lebih seperti and itu. 2 as metal. Oke, selanjutnya ada I1C yaitu Electrical Discharge Grinding atau EDG. Mirip dengan pemasinan kipas listrik, nah, kecuali bahwa elektroda adalah roda yang berputar, elektroda yang diam kecuali elektrodanya David. Benda kerja dan roda direndam dengan cairan antielektrik, dan logam akan dihapus oleh jenis yang sama percikan emosi seperti yang terjadi dengan EDM. Tindakan menyekar roda menghasilkan permukaan akhir yang lebih baik dibandingkan dengan EDM tipe roda grafit dibalut sepenuhnya untuk mengkompensasi kerusakan dalam proses. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar ya. Ini sebuah roda yang kotak T. Nah, di sini ada pumpnya, ada filter, ini workpiece-nya ya. Jadi tidak bersentuhan gitu. Jadi di tengahnya ada elektroda yang akan bergerak menghasilkan workpiece seperti pada spinning wheel-nya gitu. Tidak bersentuhan. Oke, selanjutnya ada electromechanical machining. Nah, permesinan elektrokimia adalah metode menghilangkan logam dengan proses elektrokimia. Biasanya digunakan untuk produksi massal dan digunakan untuk mengerjakan bahan yang sangat keras atau bahan yang sulit untuk dikerjakan dengan mesin menggunakan metode konvensional. Penggunaannya terbatas pada bahan konduktif listrik. Contoh video. electrochemical machining, or ECM, Anda is a way of elektrolit machining the part without actually having any contact between the tool and the workpiece. atau The workpiece is machiningnya charged positive, as you can see in the tool yaitu charged workpiece-nya negatively. yang blank. And between the two pieces, there's a tiny gap where they don't actually touch, but there's a electrolyte fluid between the two that slowly removes atoms.
And as the tool is slowly moved down towards the workpiece, more and more atoms are removed until the workpiece conforms to the same shape as the tool. This is Tidak because bersentuhan there is no ketika actual tidak contact. There's solidnya, no tool wear jadi and no membuat sebuah force benda which kerja. causes heat. This can be used for a variety Atom-atom of itu parts, many complicated dibuat shapes, gitu. such as a cylinder that has been machined with a sphere. And this can also be used Kurang for lebih seperti tiny itu. parts. Dan kita masuk yang I2A, yaitu electrochemical grinding atau ECG. Penggilingan elektrokimia adalah proses menghasilkan bahan produktif listrik dan menggiling roda gerindra abrasif bermuatan negatif. Di roda gerindranya ini bermuatan negatif ya. Workpiece-nya bermuatan positif. Nah, itu di cairan elektrolit dan benda kerja bermuatan positif. Bahan yang dikeluarkan dari benda kerja tetap berada dalam cairan elektrolit. Nah, ini ada contoh videonya. Gambarnya ya. Kurang lebih pada gambar ini ya. Electrochemical grinding. Benda kerjanya. Electrochemical grinding is a non-traditional machining Cairan process. elektrolit nanti The kayak process is quite berputar, similar to mulai electrochemical berputar, machining. This process is kemudian a combination menggerindra of the traditional tempatnya. grinding process and the dan masuk ke I2B, yaitu ada electrochemical turning atau ECT. Itu adalah aplikasi lain dari mesin elektrokimia yang kerja berputar seperti pada pembubutan konvensional, tetapi alat pemotong diganti dengan elektroda. Jalan elektrolit diarahkan ke celah antara alat dan pekerjaan, dan material dihilangkan dengan aksi elektrolisis antara benda kerja dan elektroda. Nah, menghadapi memutar motong bisa dibuat dari gambar elektrodanya ini benda kerjanya ya. Kurang lebih ini berputar, ini tidak bersentuhan, ingat, kalau tidak bersentuhan tapi memotong benda kerja dengan badan cairan elektrolit. Selanjutnya I3 ada electrochemical discharge grinding (ECDG). Tindakan elektrolisis ditambahkan ke pengasah konvensional dan sangat mirip dengan penggilingan elektrokimia. Bahan dikeluarkan dari benda kerja dengan kombinasi aksiolitik dan mekanis abrasi. Tindakan elektrolitik menghilangkan sebagian besar, kadang-kadang disebut pelepasan elektrokimia persinan. Bisa lihat pada gambar ini non-konduktif abrasif partikel. Benda kerjanya ya, protokolnya ini kelihatan cairan elektrolit. Terus ini kayak grinding gitu, gesek, ini seperti itu. Ini metode mesin lanjutannya itu menggunakan kombinasi dari elektrokimia gerinda dan lucutan listrik gerinda, menghapuskan stops pertama oleh ECG, tapi oksida dari ECG kemudian dihilangkan dengan pelepasan percikan intermiten alih-alih penggilingan elektrokimia. Sebagian besar hasil penghilangan logam dari elektrolit ada yang disebabkan oleh arus listrik di elektrolit dan roda dan benda kerja. Butiran abrasif pada roda menghilangkan oksida, pelukan dan mengekspos lebih banyak logam ke elektrolit. Seperti di gambar sama sih, kerja banyak cairan elektrolit, terus diputarkan, grindingnya berputar begini gitu grindingnya, kayak seperti pantat clockwise. Selanjutnya masuk ke I4, yaitu ada electrochemical honing atau ECH. Tindakan elektrolisis ditambahkan ke mengasah konvensional dan sangat mirip dengan penggilingan elektrokimia. Bahan dikeluarkan dari benda kerja dengan kombinasi aksi elektrolitik dan mekanis abrasi. Tindakan elektrolitik menggunakan sebagian besar bahan, dan tindakan abrasi mengasah batu menghilangkan oksida dan menghasilkan oleh aksi elektrolitik. Peralatan ini menyediakan gerakan mesin rotating dan rotasi dari honing batu seperti dalam mengasah konvensional. Nah, di sini bisa kita lihat ada functionnya seperti itu. Kemudian dia berputar, batu abrasifnya dia berputar, ini arahnya jadi benda kerjanya di sini.
Baik, masuk yang kelima ada electro etching. Ini adalah proses etsa logam yang melibatkan menggunakan larutan elektrolit, anoda, dan katoda. Logam potongan yang digores dihubungkan ke kutub positif dari sumber arus listrik searah. Potongan logam yang sama dihubungkan ke kutub negatif dari sumber arus searah dan disebut dengan katoda. Nah, ini ada contoh video ya, elektrolit metal etching. Di poros kerja besi memberikan bantuan cairan elektrolit, katoda, contoh yang menunjuk dan memberikan sebuah bantuan kutub adanya tersebut untuk menghasilkan sebuah elektro etching. Jadi unsur listrik lah, ada listriknya gitu. Contoh ininya coba akan menghasilkan hasil seperti itu. Baik, kita masuk ke sebuah yang selanjutnya, yaitu ada J, yaitu finish machining operations. Yang J pertama ya, yaitu adalah honing. Honing atau mengasah adalah proses permesinan abrasif yang menghasilkan permukaan presisi pada benda kerja logam dengan menggosok dengan menggunakan batu gerinda abrasif atau roda gerinda di sepanjang jalur yang dikontrol. Mengasah terutama digunakan untuk meningkatkan bentuk geometri permukaan, tetapi juga dapat meningkatkan permukaan akhir. Proses ini menghapus sejumlah kecil bahan kurang dari 0,05 meter, tetapi meningkatkan akses dimensi dan permukaan akhir permukaan yang biasa. Operasi dapat dilakukan dengan tangan, tetapi untuk situasi produksi mesin yang memberikan gerakan rotating beberapa arah atau gerak membalas dan gerak memutar digunakan. Nah, isi cairan pemotong bisa digunakan. Baik, di sini ada contoh video dari honing. Step slide ini mengasah di bagian dalam benda kerja, kemudian diberikan cairan pemotong atau cutting fluid. Ini mengasah di bagian dalam supaya menghasilkan hasil yang lebih rata dan lebih menghaluskan permukaan. Oke, masuk ke J2, yaitu ada lapping. Lapping adalah proses permesinan di mana dua permukaan digosok bersama dengan pasif di antara keduanya dengan gerakan tangan atau menggunakan mesin, gerak kacang dan bolak-balik, dan yang menggunakan abrasif dengan tekanan cahaya diterapkan menyempurnakan dimensi dan kehalusan benda kerja terhadap ke toleransi yang sama. Di sini kita bisa melihat sebuah benda kerja yang dilakukan lapping, itu digunakan dengan gosok dengan abrasif. Nah, ini bisa lihat di benda kerja sebelum di lapping ini agak kasar ya teman dan tidak halus. Contoh setelah melakukan proses lapping, jadi benda kerja lebih halus lah sedikit biar tidak kasar permukaannya. Baik, di sini kita bisa melihat contoh video dari lapping. Lapping. Kerjanya Let us kurang see an lebih ini example ada for lapping yang operation. Lapping Lapping is a surface finishing operation. It consists of abrasive table, workpiece, abrasive wheel,
lapping. The lapping process uses the abrasive tube and dry polish wheel or abrasive particles and vibrates with workpiece between the lapping tube. Nah, di sini kita bisa benda kerja bagian bawahnya kan menghasilkan permukaan yang halus High degree kan of menggunakan surface metode finishing. lapping. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya masuk ke J3, yaitu ada super finishing. Ini adalah proses pekerjaan logam yang meningkatkan permukaan akhir dan geometri benda kerja. Gerakan dua arah yang terkontrol, benda kerja dan abrasif di bawah tekanan dengan menghilangkan bintik-bintik tinggi dan menghaluskan permukaan, menghilangkan bahan permukaan yang telah diolesi atau terdistorsi dengan penggilingan atau permesinan sebelumnya. Jadi kurang lebih ini pekerjaan logam yang meningkatkan permukaan akhir dari benda kerja. Saya contoh videonya. If you need a perfect functional surface, then super finishing is your first choice. It is a chip Itu removing kayak machining sedikit lah process. pada benda kerja untuk memberikan hasil akhir yang In maksimal. contrast to the classic lathe turning and grinding method, there is Menggunakan surface sebuah contact grinding. between tool and workpiece. The benefits of Kurang super lebih finishing seperti include useful J4 yaitu ada finishing. Ini adalah sarana perataan mesin atau permukaan lainnya dengan menggosok yang halus objek benda keras terhadap permukaan dengan cukup banyak tekanan. Finishing bukan operasi permesinan, tidak ada benda kerja yang dihapus, tapi sebaliknya mengubah bentuk dan menekan bintik-bintik tinggi terlokalisasi dari alat pemotong dan dengan demikian menghaluskan area yang kasar. Jadi bukan proses permesinan ya, tidak menghilangkan kerja, tapi ya mengubah bentuk benda kerjanya. Ini contoh videonya ya. Burnishing. In this video, we are going to see about burnishing. Burnishing is an old working process. Nah, prosesnya menggunakan Plastic pekerjaan dingin. formation occurs by applying a pressure to a ball or roller on metallic surface. Consider a hollow Kita cylindrical mirip held seperti in a lid. sebuah lighting atau Burnishing tool penggunaan. develops a finished Cuma di sini kita bisa or lihat turn ini or finishing mold itu metal surface by performing a continuous planetary rotation of hardened roll. The point of contact with the surface is the kurang lebih deformation kita bisa lihat itu to generate a finished metal surface. Apart from the improvement in surface finish and pattern spread, burnishing process imparts improved wear and dia corrosion mengubah bentuk benda kerja, tidak menghilangkan benda kerja. Kurang lebih seperti itu. real-time application of Ubah bentuk burnishing pada bagian process dalam. is shown here. Baik, masuk yang ke J5 yaitu ada roller burnishing. Roller burnishing adalah teknik finishing permukaan di mana roll yang dikeraskan mendinginkan ketidaksempurnaan permukaan untuk mengurangi kekerasan permukaan. Pemolesan roll berbeda dari teknik finishing karena permukaan abrasif material dipindahkan daripada dihilangkan. Di sini contoh videonya, di materialnya itu dipindahkan, tidak dihilangkan gitu. Ini mirip dengan proses mesin buat, tapi bedanya itu ini memindahkan material. Itu pemolesan roll gitu. Ini digunakan untuk mengurangi kekasaran pada benda kerja. Contoh videonya. Situ lihat bagian benda kerjanya jadi lebih rapi, dipoles lagi. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita sudah sampai akhir pada video presentasi pada hari ini. Saya ingin meminta maaf bila ada kurang kata atau materi yang salah, dan bila ada mohon untuk bantu dibenarkan. Sekian dari saya, Om Santi Om.